Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul Pembuatan Website Program Studi Teknik Kimia Universitas Patimura. Sebelumnya, perkenalkan, saya Deli Pinanggolaon. Untuk pekerjaan saya yaitu dosen program studi di Teknik Kimia, jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas Patimura. Untuk pendidikan saya, S1 Pendidikan Fisika Universitas Tadulako, dan S2 Fisika ITB. Dalam rancangan aktualisasi ini, saya dibimbing oleh mentor dan coach, yaitu mentor Bapak Dr. Insinyur Robert Hutagalung MSI, untuk coach yaitu Bapak Ginanjar Indra Maulana SDM. Yang melatar belakangi penyusunan rancangan aktualisasi ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, di mana PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasar perjanjian kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Yang mana salah satu syarat ini tertuang dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa seorang CPNS wajib mengikuti pelatihan dasar untuk mewujudkan SDM berakhlak dan berdasar pada Smart ASN dan juga manajemen ASN. Hal ini diinternalisasikan dengan mengikuti kegiatan latar yaitu habituasi atau aktualisasi di unit kerja masing-masing. Untuk aktualisasi ini dimulai dengan mengidentifikasi isu-isu terkini di unit kerja dan berdasarkan identifikasi isu-isu yang ada, maka diperoleh isu prioritas yaitu minimnya layanan informasi. Sehingga saat ini saya sebagai salah satu peserta latar CPNS akan mengusulkan gagasan kreatif yang memuat nilai-nilai berakhlak untuk menyelesaikan permasalahan yaitu minimnya layanan informasi. Sebelum kita melakukan kegiatan aktualisasi dan mengidentifikasi isu, pertama-tama kita harus mengenal dulu unit kerja kita, yaitu dengan mengetahui visi dan misinya. Untuk visi Universitas Patimura yaitu terwujudnya universitas unggul berkarakter berbudaya kepulauan tahun 2035. Bisa dilihat di sini ada beberapa misi dari universitas. Kemudian untuk nilai-nilai utama, di Universitas Patimura itu ada integritas, kreatif dan inovatif, inisiatif, pembelajar, meritokrasi, aktif, partisipatif, dan tanpa pamrih. Di mana nilai-nilai utama ini mengikuti atau sejalan dengan nilai-nilai berakhlak yang diajarkan dalam pelatihan dasar CPNS. Kemudian di sini saya lampirkan juga tugas dan fungsi dosen, yaitu untuk dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bertugas untuk mentransformasikan serta mengembangkan pendidikan melalui pendidikan penelitian serta pengabdian masyarakat berdasarkan Tridharma perguruan tinggi. Nah, ini merupakan penjabaran dari mentransformasikan, melaksanakan, merencanakan, dan meningkatkan yang disebutkan sebelumnya. Kemudian setelah kita ketahui apa visi misi universitas, nilai-nilai, dan juga tugas dan fungsi kita sebagai dosen, maka kita mulai dengan kegiatan mengidentifikasi isu. Nah, untuk identifikasi isu ini, saya menemukan ada isu-isu terkini yang sedang berlaku di unit kerja, yaitu yang pertama ada lama studi mahasiswa, kemudian yang kedua kedisiplinan atau datang tepat waktu yang masih belum terlaksana secara maksimal, kemudian yang ketiga ada minimnya layanan informasi program studi teknik kimia. Untuk lama studi mahasiswa, di sini kita ketahui bersama bahwa seorang mahasiswa program sarjana itu idealnya menyelesaikan pendidikannya 4 tahun dan paling maksimal itu 7 tahun. Namun di wisuda Agustus 2022, periode Agustus 2022, di sini masih terlihat adanya
mahasiswa-mahasiswa yang bahkan masa studinya itu sudah lebih dari 7 tahun. Nah, untuk dampak dari isu ini yaitu adalah pencapaian indikator kinerja utama dari universitas akan terganggu, diragukannya kualitas tenaga pendidik, dan tentunya untuk diri mahasiswa itu sendiri. Untuk isu yang kedua yaitu kedisiplinan. Nah, di sini harusnya masuk jam 8 untuk setiap jam kerja, namun masih kita lihat di sini ada yang jam 9 lewat itu baru masuk. Nah, untuk dampak dari isunya menurunnya kinerja pegawai karena waktu kerja yang sedikit, terus memberikan contoh yang tidak baik bagi pegawai baru dan selanjutnya dan seterusnya. Kemudian isu yang ketiga yaitu minimnya layanan informasi program studi teknik kimia, di mana ini merupakan data pencarian website di Google ini tapi belum menemukan. Nah, untuk dampak dari isu ini sendiri, yaitu berdampak terhadap kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai teknik kimia, program studi teknik kimia. Nah, untuk masyarakat dalam hal ini dapat diartikan sebagai calon mahasiswa, mahasiswa, calon dosen, dan berdampak juga pada jumlah pendaftar yang mau mendaftar di program studi teknik kimia. Karena memang program studi teknik kimia ini masih tergolong jenis program studi yang baru. Seperti itu. Kemudian setelah diidentifikasi beberapa isu, maka kita menganalisis isu-isu yang kita temukan untuk menentukan yang mana isu prioritas untuk kita selesaikan terlebih dahulu dari tingkat urgensi, keseriusannya, dan perkembangannya. Nah, dari metode analisis USD ini kita dapatkan bahwa isu prioritasnya yaitu minimnya layanan informasi program studi teknik kimia. Nah, untuk penentuan nilai ini berdasarkan hasil diskusi dengan mentor dan juga rekan-rekan kerja lainnya. Setelah kita menemukan atau mengetahui isu mana yang sangat perlu untuk diselesaikan terlebih dahulu, selanjutnya kita analisis akar dari permasalahan yang mengakibatkan adanya isu ini atau masalah minimnya layanan informasi program studi teknik kimia. Nah, di sini kita menggunakan metode analisis metode diagram fishbone, di mana kita akan mengkaji dari akar permasalahan mulai dari material, environment, terus measurement, method, dan bagian mesinnya. Nah, dari beberapa jenis akar permasalahannya, di sini penulis atau saya sendiri sebagai peserta latar, kemudian ingin menyelesaikan bagian ini yaitu belum tersedianya sistem digitalisasi website dengan pembuatan website program studi teknik kimia. Dan sebenarnya untuk pembuatan website program studi teknik kimia ini juga bisa menjawab atau bisa menyelesaikan di beberapa bagian yang lain. Misalnya untuk bagian metode, di sini metode yang digunakan masih konvensional berupa pembagian brosur. Jadi dengan adanya pembuatan website ini metodenya lebih ke bagian digitalisasi seperti itu. Untuk memulai kegiatan pembuatan website, di sini ada beberapa tahapan kegiatan yang sudah saya buat, yaitu yang pertama, koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk persetujuan pembuatan website. Untuk tahapan kegiatannya, menyiapkan bahan konsultasi, mengatur jadwal konsultasi dengan mentor dan ketua program studi, melaksanakan koordinasi dengan berkonsultasi dan diskusi bersama, mencatat hasil koordinasi. Kemudian untuk kegiatan ini tentunya saya sebagai peserta latar akan menginternalisasikan nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan kegiatan ini, yaitu untuk internalisasi nilai-nilai berakhlak. Di sini saya akan menyebutkannya saja, yaitu untuk berorientasi pelayanan, misalnya saat mengatur jadwal dengan mentor dan ketua program studi, serta saat berkonsultasi kita harus menunjukkan cara bersikap dan berbicara yang sopan dan ramah. Terus bagian akuntabel dengan melaksanakan kegiatan ini terkait kita menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan kita. Kemudian untuk kompeten, melaksanakan kegiatan dengan kualitas terbaik sehingga
meningkatkan kompetensi diri terkait dengan rencana-rancangan aktualisasi. Harmonis saat berdiskusi bersama, kita harus menciptakan keadaan lingkungan kerja yang kondusif dan menghargai lawan bicara kita apapun latar belakangnya. Kemudian yang kelima, loyal dalam melaksanakan kegiatan rancangan aktualisasi harus mendahulukan kepentingan instansi dibandingkan kepentingan sendiri. Kemudian yang keenam, adaptif, mampu menyesuaikan diri menghadapi perubahan dan terus berinovasi serta mengembangkan kreativitas dapat terimplementasikan melalui pengusulan strategi penyelesaian isu berupa website. Kemudian kita terus bertindak proaktif dalam menghubungi mentor dan ketua program studi serta menyiapkan bahan konsultasi dengan semaksimal mungkin. Yang ketujuh, kolaboratif. Di sini dengan menerima masukan dan arahan dari mentor dan ketua program studi, kita telah memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan bekerja sama dalam menghasilkan nilai tambah serta memanfaatkan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kemudian untuk buktinya nanti ada notulensi dan dokumentasi foto maupun video konsultasi. Kegiatan yang kedua yaitu koordinasi dengan pengelola website fakultas. Nah, untuk kegiatan ini juga tentunya didasarkan pada pengimplementasian nilai-nilai berakhlak. Terus untuk tahapan kegiatan ketiga yaitu memulai pembuatan rancangan website. Nah, di sini sudah mulai menyusun rancangan websitenya, yaitu membaca referensi terkait website, menonton tutorial pembuatan dan berbagai tampilan website, melakukan diskusi dengan teman-teman dosen dan tim IT terkait menu-menu apa saja yang penting dalam website, mendesain tampilan website dan membandingkannya dengan website program studi lain. Untuk buktinya nanti ada dokumentasi kegiatan dan juga rancangan template. Kemudian kegiatan yang keempat, melakukan konsultasi kembali dengan mentor dan ketua program studi terkait rancangan atau template website yang sudah jadi. Nah, di sini mengatur jadwal, menyampaikan hasil rancangan, terus koordinasi persetujuan jika sudah disetujui, terus membuat notulensi dari hasil koordinasi. Untuk semua kegiatan ini juga didasarkan pada implementasi nilai-nilai berakhlak. Kemudian kegiatan yang kelima, pemasukan rancangan website dalam program studi. Nah, setelah websitenya disetujui, ini kita akan berkoordinasi dengan pengelola website tentang kesepakatan waktu pemasukan template dan kemudian pengelola website memasukkan dan menyesuaikan template website. Di mana ini buktinya website program studi teknik kimia ini sudah bisa diakses dan juga ada dokumentasi kegiatan. Nah, seperti yang sebelumnya juga untuk kegiatan 5 ini mengimplementasikan ketujuh nilai-nilai berakhlak. Selanjutnya dampak dari pemecahan isu. Diharapkan untuk individu dilihat dari sisi mahasiswa yaitu memperoleh informasi secara mudah dan cepat dan semakin mampu menyesuaikan diri dengan era digitalisasi, kemudian untuk pegawai dan dosen membantu mempermudah pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan informasi program studi. Untuk unit kerja atau program studi teknik kimia sendiri, yaitu mendapatkan sebuah sarana pengenalan profil program studi, alat komunikasi sebagai sarana promosi program studi kepada calon mahasiswa baru, dan lain-lain. Untuk masyarakat, tentunya masyarakat mudah mendapatkan informasi mengenai program studi teknik kimia. Terus, untuk jadwal aktualisasi di sini saya siapkan untuk kegiatan pertama, saya siapkan waktu 4 hari dari 19 sampai 24. Untuk kegiatan kedua ini saya siapkan waktu 3 hari, 25 sampai 27. Kemudian untuk pembuatan rancangan website di sini saya butuh banyak waktu. Ini karena banyak yang harus dilakukan yaitu menyiapkan data-data dan segala macam konten yang perlu dimasukkan ke dalam website. Nah, sambil saya menyiapkan di sini juga saya sudah melakukan kegiatan 4 yaitu berkoordinasi untuk berkonsultasi tentang template yang dalam progres dan juga sudah jadi. Terus yang kelima ini akan dilakukan pemasukan rancangan website dalam program studi ini saya ambil waktu dari tanggal 23 sampai 29. Kemudian untuk stakeholders dan strategi komunikasinya di sini ada yang terlibat ada ketua program studi, mentor, tim IT, dan pengelola website fakultas. Untuk strategi komunikasinya di sini rata-rata saya secara garis besar saya akan berdiskusi atau berkomunikasi secara langsung. Kemudian untuk identifikasi kendala dan rencana antisipasi ada beberapa kendala di sini yang
mungkin saja nanti akan terjadi seperti padatnya kegiatan belajar mengajar atau kegiatan lainnya dari ketua program studi dan juga mentor sehingga kesulitan dalam waktu koordinasi. Nah, untuk rencana antisipasinya di sini saya akan melakukan kegiatan koordinasi secara daring itu pun jika dimungkinkan. Kemudian mengatur jadwal beberapa hari sebelum waktu koordinasi. Kemudian padatnya kegiatan belajar mengajar atau kegiatan lainnya dari tim IT sehingga kesulitan dalam waktu pembuatan template. Nah, di sini saya akan mengatur jadwal beberapa hari sebelum waktu pembuatan. Terus yang selanjutnya di sini saya juga akan menghubungi teman lain atau yang bisa jadi yang juga bisa dalam bidang IT-nya. Kemudian banyaknya konten dan bahan yang perlu disusun rapi untuk dimasukkan dalam website. Ini yang pertama itu saya kan memfokuskan pada hal-hal yang mendasar terlebih dahulu. Nanti hal-hal lainnya tuh dapat menyusul pada proses update selanjutnya. Seperti itu. Kemudian bisa juga saya meminta bantuan dari rekan kerja yang bersedia membantu. Nah, demikian rancangan aktualisasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.